Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ricky. Kali ini di depan saya ada sebuah paket lagi yang berisi sebuah mikrofon kondensor yang saya beli di toko online dengan harga 100 ribuan aja. Langsung saja kita buka untuk packingannya, dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu referensi bagi Anda yang sedang mencari mikrofon kondensor dengan harga murah. Dan bagaimana untuk kualitas audionya, untuk kelengkapannya kita langsung cek untuk unitnya dan kelengkapannya. Dan ini adalah penampilan dari box dari mikrofon kondensor dari Tab Studio dengan tulisan bagian atas profesional pro kondensor microphone. Lalu di bagian pojok atas ini ada tulisan Vocal Assist Microphone System. Untuk keterangan bagian samping di sini ada keterangan warna dan juga ada barcode dengan tulisan Tab Studio kondensor mikrofon 3,5 mm dengan seri BM900. Untuk bagian belakangnya tulisan seperti ini. Langsung saja kita buka untuk isi dalam boxnya. Kita lihat kelengkapannya ada apa aja. Nah, dan ini dia, ada sebuah kartu garansi, kemudian ada panduan penggunaan, kemudian ada kabel. Untuk kabelnya di sini sudah menggunakan kabel XLR ke audio 3,5 mm dengan tambahan kabel USB untuk powernya. Jadi si mikrofon BM900 ini tidak perlu menggunakan phantom power, karena untuk powernya dia sudah diberikan satu buah kabel USB. Dan nanti akan kita cek untuk hasil dari suaranya. Kemudian di sini kita mendapatkan satu buah penjepit stand untuk mini tripodnya. Dan ini untuk stand, dia bahannya plastik. Kemudian kita mendapatkan foam. Lalu di sini ada mini tripod. Nah, ini untuk mini tripodnya yang nanti bisa kita pasangkan ke sini. Ya, kita sampingkan dulu. Dan inilah untuk unit dari mikrofon Tab Studio BM900. Oh, ternyata ini bukan BM900 ya. Tapi di sini yang saya dapatkan seri MK F200TL. Saya nggak tahu untuk hasilnya apakah sama dengan BM900 atau tidak. Namun dari segi fitur saya rasa ini mirip dengan BM900 karena sama-sama sudah memiliki untuk settingan volume dan juga echo di mikrofon kondensornya. Untuk build quality dari mikrofonnya sendiri, dia sudah berbahan metal, cukup solid. Untuk harga 100 ribuan ini sudah mewah menurut saya. Untuk bahannya juga tebal. Namun untuk bagian mikrofonnya terasa murahan lah, ala-ala terdengar suara kaleng. Namun hal ini sangat wajar mengingat harga yang ditawarkan untuk mikrofon ini sendiri hanya 100 ribuan aja. Ya, dan untuk link pembelian bagi Anda yang berminat sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Kita langsung saja ke pengetesan hasil dari suaranya. Ya, dan ini untuk mikrofonnya sudah saya rakit atau sudah saya pasang untuk instalasi perkabelannya, dan juga sudah saya hubungkan ke
adapter daya untuk si power dari mikrofon Tab Studio ini. Dan untuk hasilnya mari kita coba dengarkan. Dan untuk suara yang Anda dengar saat ini adalah berasal dari mikrofon wireless TNW N13 yang sudah saya bahas beberapa waktu lalu, yang videonya bisa Anda cek di channel saya. Dan mari sekarang kita hubungkan mikrofon dari Tab Studio ini bagaimana untuk hasilnya. Oke, dan ini adalah hasil suara dari mikrofon kondensor dari Tab Studio dengan kode MK-F200TL atau Tab Studio BM900. Dan untuk volumenya saya setting di sekitaran 75%. Untuk jarak dari mikrofon ke mulut saya kurang lebih sekitar 1 jengkal di sekitar 20 cm. Untuk hasilnya bisa Anda nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Dan ini untuk hasil ketika kita bicara mengarah ke depan, ke sisi depan dari mikrofon kondensornya. Bagaimana kalau kita berbicara di angle yang lain dari mikrofon? Sekarang kita coba. Dan ini saya arahkan mikrofon ke arah atas dari bagian mikrofonnya untuk suaranya bisa Anda nilai. Lalu bagaimana jika kita bandingkan suara dari mikrofon kondensor ini dengan mikrofon wireless yang saya gunakan, yaitu TNW N12. Untuk hasilnya bisa Anda nilai. Dan berikut ini adalah suara dari mikrofon kondensor dari Tab Studio BM900 atau MK-F200TL, dan kita akan coba bandingkan dengan suara mikrofon wireless dari TNW N12. Dan ini suara dari mikrofon wireless TNW N12. Untuk perbedaannya bisa Anda dengarkan sendiri. Untuk perbandingannya bisa Anda dengarkan antara mic kondensor dengan mikrofon wireless dari TNW N12 ini. Bagaimana untuk hasilnya? Silahkan Anda nilai dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekarang mari kita lanjut ke mode echo-nya. Di sini mode echo-nya saya setting di off atau di volume terendah, dan saya akan naikkan untuk mode echo-nya secara perlahan. Dan ini kurang lebih sekitar di 10% untuk mode echo-nya. Sekarang saya akan naikkan lagi ke sekitar 45% untuk mode echo-nya. Lalu saya akan naikkan kembali ke sekitaran 50%. Beginilah untuk hasil suaranya. Lalu akan saya tambahkan lagi ke sekitaran 75%, dan seperti inilah untuk hasil suaranya di mode 75%. Lalu kemudian saya akan putar knobnya ke arah full di 100%, dan seperti inilah untuk hasil suaranya. Dan kurang lebih beginilah hasil dari suara dari mikrofon kondensor Tab Studio BM900 atau MK-F200TL. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi bagi Anda yang sedang mencari mikrofon kondensor dengan harga 100 ribuan, dan hasilnya bisa Anda nilai sendiri apakah mikrofon kondensor ini masuk salah satu kriteria mikrofon yang Anda cari. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk kesimpulannya, ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda membeli mic kondensor dari Tab Studio ini. Pertama, untuk kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, mic kondensor yang satu ini tidak perlu membutuhkan phantom power sebagai support untuk dayanya karena sudah memiliki input untuk USB sebagai sumber tenaganya. Jadi tidak perlu menggunakan phantom power sebagai power dayanya. Kelebihan yang kedua, untuk suara yang dihasilkan dari mic kondensor di harga 100 ribuan ini saya rasa sudah cukup untuk Anda gunakan misalnya untuk podcast. Dan lanjut untuk poin kekurangannya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk kabel jack audionya sendiri ini masih tergolong sulit untuk didapatkan. Saya sudah cari di beberapa toko online, saya belum menemukan untuk kabel TRS ke jack audionya. Jadi bila mana suatu saat nanti kabelnya rusak atau putus, akan sangat sulit untuk kita mencari penggantinya. Lalu poin yang kedua adalah mic kondensor Tab Studio ini tidak bisa digunakan di phantom power.
Jadi bagi Anda yang sudah memiliki Phantom Power, sebaiknya urungkan niat Anda untuk membeli mic yang satu ini. Lalu kekurangan yang ketiga, bagi Anda pengguna smartphone, Anda perlu membeli adapter untuk konektor TRS ke TRRS. Terkecuali bagi Anda yang menggunakan mic kondensor ini langsung ke laptop atau PC atau untuk ke kamera. Oke, sekian saja untuk video saya kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Like aja bila Anda suka dengan video ini, dislike aja jika Anda tidak suka. Saya Ricky pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya.